Novianti dari kelas SI 5SP. Dalam mata kuliah IT Governance kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan tata kelola TI dalam sebuah organisasi publik dalam studi kasus Kota Swedia. Pertama, pada abstrak penerapan tata kelola TI ini yaitu bagian dari strategi bisnis yang sangat penting dalam organisasi swasta, juga menawarkan banyak hal kepada organisasi publik. Faktanya, organisasi publik bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan TI untuk mencapai strategi organisasi mereka dan meningkatkan layanan mereka. Dalam perspektif ini, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota Swedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Selanjutnya, penerapan tata kelola TI dalam organisasi publik dalam studi kasus Kota Swedia yang melatar belakanginya yaitu teknologi informasi telah hadir di mana-mana dalam lingkungan bisnis swasta dan publik yang terus berubah. Meskipun penegasian keputusan TI dimungkinkan di masa lalu, saat ini ketergantungan TI tidak dapat dihindari dan secara alami ada di mana-mana di sebagian besar sektor dan industri. Van Grimbergen dan De Hess tahun 2009 halaman 1. Tata kelola teknologi informasi atau ITG adalah konsep yang diturunkan dari pemerintahan yang muncul di awal 90-an. ITG disebutkan oleh Henderson dan Venkatraman tahun 1993 halaman 476 dalam model penyelarasan strategi mereka, di mana penulis menyatakan pentingnya dan kebutuhan untuk integrasi strategis antara strategi bisnis dan strategi TI. Lebih khusus lagi, strategi TI yang disampaikan dalam model alignment strategis Henderson dan Venkatraman tahun 1993 halaman 476 mencakup ITG. Baru-baru ini Van Bergen dan De Hess tahun 2009 halaman 2 telah mendefinisikan ITG sebagai tata kelola perusahaan TI adalah bagian integral dari tata kelola perusahaan dan membahas definisi dan implementasi proses, struktur, dan mekanisme relasional dalam organisasi yang memungkinkan baik organisasi untuk orang maupun TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis atau TI dan penciptaan nilai bisnis dan investasi bisnis yang mendukung TI. Masalah dari penerapan tata kelola TI ini yaitu menurut Campbell et al. Tahun 2009 halaman 9, organisasi publik menghadapi berbagai batasan dari prioritas pemerintah oleh kebijakan, pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh kemungkinan ekonomi. Kota Madya tidak seperti organisasi swasta memiliki keragaman operasi yang besar, termasuk perawatan kesehatan, sekolah, undang-undang dan peraturan, serta monopoli. Selain itu, pemerintah kota juga kesulitan mendapatkan orang yang memiliki kompetensi tata kelola itu. Organisasi publik, dan lebih khusus lagi kota, mendapatkan dana melalui pajak dan dengan demikian berada di bawah tekanan yang lebih besar untuk menggunakan sumber daya ekonomi mereka secara lebih efisien. Kota memiliki anggaran yang ditetapkan dan sejumlah sumber daya ekonomi yang tersedia untuk mereka gunakan. Selanjutnya, pengadaan di Swedia diatur oleh undang-undang yang disebut Law tahun 2007 1091 Om Offentlig Upphandling yang mengatur prosedur pembelian untuk organisasi milik pemerintah. Oleh karena itu, penerapan tata kelola TI yang efektif sangat penting bagi organisasi publik dan kota. Kota Sanford menyatakan di situs web mereka
pentingnya tata kelola TI dalam operasi mereka dan bagaimana tata kelola TI menjadi lebih penting bagi kota. Metode kota Sunvol dalam menggunakan tata kelola TI adalah dengan menetapkan fokus pada model tata kelola TI atau komponen tahun 2014. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota-kota Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengedepankan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif di organisasi publik dan khususnya kota Swedia. Studi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian tentang implementasi yang efektif dari tata kelola TI di organisasi publik. Selain itu, ini dapat membantu kota untuk memahami bagaimana menghasilkan nilai dari TI dengan meningkatkan praktik ITG mereka untuk mencapai strategi organisasi dan menerapkan implementasi ITG yang efektif. Karakterisasi pengetahuannya yaitu pertama, pengetahuan kategoris. Nah, tesis ini akan mengembangkan pengetahuan kategoris untuk menggambarkan istilah dan konsep kompleks penerapan tata kelola TI di organisasi publik. Ini akan digunakan untuk memahami konsep kompleks ini. Yang kedua, pengetahuan deskriptif. Skripsi ini akan menggunakan pengetahuan deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang subjek dan bidang studi. Deskripsi yang disajikan dalam tesis ini harus jelas dipahami. Yang ketiga itu memahami pengetahuan. Tesis ini akan memberikan pemahaman tentang masalah yang kompleks yaitu tata kelola TI, penerapan tata kelola TI dan tata kelola TI di organisasi publik agar mereka memiliki informasi yang memadai untuk memahami bidang subjek. Sangat penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di kota Swedia karena operasi mereka yang beragam. Yang keempat itu nilai pengetahuan. Tesis ini akan bertujuan untuk menentukan bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di kota Swedia dan oleh karena itu menunjukkan bagaimana implementasi langkah-langkah tata kelola TI dalam kaitannya dengan kerangka kerja yang disediakan dalam literatur. Ruang lingkup dari studi ini yaitu untuk menyelidiki bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota-kota Swedia. Tinjauan pustaka atau lampiran A yang dilakukan telah menunjukkan bahwa ada penelitian akademis terbatas tentang tata kelola TI di kota Swedia. Selain itu, karena pentingnya studi ini akan menarik untuk melakukan penelitian studi kasus tentang bagaimana tata kelola TI diimplementasikan di kota Swedia. Yang kedua itu metodologi penelitian. Strategi penelitian ini yaitu yang pertama itu studi kasus. Pendekatan studi kasus untuk makalah ini adalah mempelajari hanya satu kasus dan mengkaji periode studi langkah pendek atau kontemporer yang berarti mempelajari apa yang saat ini terjadi dalam kasus tersebut. OTES tahun 2006. Karena hanya ada satu contoh yang sedang dipelajari, penting untuk memilih jenis contoh yang tepat. Untuk studi ini, tipe instans didasarkan pada kenyamanan karena ketentuan waktu dan sumber daya dinegosiasikan untuk waktu nyaman terbaik dan optimal bagi kedua belah pihak. Penelitian studi kasus memiliki kelebihan antara lain yaitu dapat membangun dan menguji teori dan mencapai hasil yang penting dengan mendapatkan berbagai macam data kontekstual. Pentingnya untuk studi ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tata kelola TI diterapkan di kota Swedia. Yang kedua itu metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara. Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam makalah ini wawancara yaitu merupakan jenis percakapan antara orang yang berbeda. Artinya diskusi tersebut direncanakan dan tidak terjadi secara kebetulan. Metode ini sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan narasumber untuk mendiskusikan pikiran mereka dengan bebas dan memungkinkan pewawancara untuk menekankan pada topik yang diminati.
yang mungkin muncul dari diskusi. Metode ini sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan narasumber untuk mendiskusikan pikiran mereka dengan bebas dan memungkinkan pewawancara untuk menekankan pada topik yang diminati. Nah, yang kedua itu dokumen. Metode yang kedua ini yaitu dokumen. Dokumen adalah kan jenis metode pembuatan data yang lebih dari sekedar bahan tertulis. Sebuah dokumen dapat dilihat sebagai representasi tipikal yang dapat direkam dan disimpan untuk dianalisis. Dalam kasus ini, dokumen yang akan digunakan disediakan oleh organisasi publik yang sedang dipelajari dan harus relevan serta dapat memberikan data yang berguna. Metode untuk mendapatkan akses ke dokumen adalah melalui negosiasi persetujuan dan penelitian online. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi wawancara dan untuk mendapatkan data yang relevan. Yang ketiga yaitu analisis data, yaitu analisis data kualitatif. Karena data kualitatif adalah semua data non-numerik dan merupakan jenis data utama yang dihasilkan dari studi kasus. Dalam makalah ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dari wawancara semi terstruktur dan dokumen. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif. Tidak memiliki seperangkat aturan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data dan dapat dikritik karena fitur yang hilang ini. Teknik analisis data ini yang dipilih yaitu analisis tema yang menitik beratkan pada identifikasi tema-tema kunci dalam data. Ide dari teknik ini adalah untuk menemukan segmen dan unit data yang ada dalam data yang dapat membentuk suatu kategori atau subkategori. Yang keempat, penerapan metode. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Metode yang dengan pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan dokumen dari pemerintah kota. Oleh karena itu, 3 kota madya yang berlokasi di Swedia ini dihubungkan melalui email dan telepon serta diberitahu tentang subjek yang sedang dipelajari dan diminta untuk keterlibatan mereka dalam penelitian melalui wawancara. Kota madya terletak di wilayah Stockholm dan tidak ingin merahasiakan partisipasi. Jadi mereka tidak meminta untuk dirahasiakan untuk mendapatkan hasil relevan dan bermakna. Sangat penting bahwa narasumber memiliki peran yang tinggi dan memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola TI tersebut. Yang kedua itu teknik analisis data. Ada 6 tahap proses yang digunakan, yaitu yang pertama itu tahap 1, data yang dikumpulkan dan dibaca. Yang kedua, data yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kategori dan subkategori. Yang ketiga itu subkategori yang diidentifikasi, diperiksa, dan ditinjau. Yang keempat, kategori ditinjau dan diperiksa. Yang kelima itu pembuatan keputusan identifikasi. Yang keenam, laporan analisis dibentuk. Ketiga itu latar belakang diperpanjang. Yang pertama itu tata kelola TI. Campbell berpendapat bahwa tidak peduli sektor tata kelola TI dapat diimplementasikan menggunakan campuran struktur, proses, dan mekanisme relasional. Menurut Hock dan Payan tahun 2008 halaman 1, membangun tata kelola TI yang berfungsi dengan baik di sektor publik sangat penting karena kompleksitas proyek TI karena tujuan ekonomi dan politiknya. Lebih lanjut, Hock dan Payan tahun 2008 halaman 2 menyatakan bahwa tata kelola TI yang berfungsi dengan baik di sektor publik melibatkan 5 dimensi yang digerakkan oleh nilai. Yang pertama itu mandat kepemimpinan. Wewenang yang diberikan kepada pemimpin TI atau CIO, Direktur TI. Ruang lingkup perannya dalam organisasi ini dapat berkisar dari memunculkan permintaan TI untuk menyesuaikan pemerintahan
dengan pasokan TI yang terlihat pada gambar 1. Terus kedua itu struktur organisasi. Faktor struktural organisasi TI yang harus memberikan keseimbangan untuk keunggulan TI ini termasuk kegunaan dan keberhasilan proyek. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan ini menjelaskan metode di mana permintaan TI diidentifikasi, diprioritaskan, dan dibentuk dan dipenuhi oleh pasokan TI, bahkan mengatur proses interaksi layanan TI tersebut. Yang keempat, pola pikir dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas manajemen TI. Yang kelima, metrik dan insentif kinerja pengukuran perlu ditentukan agar kinerja dapat dinilai dan dihargai. Yang kedua itu kerangka tata kelola TI. Setelah melakukan tinjauan literatur, dari kerangka tata kelola TI yang ada, kerangka kerja yang paling sesuai untuk penelitian ini telah dipilih. Alasan pemilihan matriks pengaturan tata kelola yang disediakan oleh Weil dan Ross 2004 ini karena digunakan untuk mengetahui arketipe tata kelola mana yang digunakan untuk membuat keputusan yang berbeda. Karena yang dipilih kedua adalah kerangka yang disediakan oleh Van Grimbergen dan De Haes tahun 2008, alasan memilih framework ini karena memiliki pendekatan tata kelola TI yang holistik dan memberikan penanaman yang baik tentang mekanisme, struktur, dan proses tata kelola TI. Nah, pertama, matriks pengaturan tata kelola atau Weil dan Ross tahun 2004. Memberikan matriks pengaturan tata kelola yang terlihat di meja 1 yang bertujuan untuk menjawab 2 pertanyaan kunci tentang tata kelola TI. Keputusan apa yang harusnya dibuat dan siapa yang harus membuat keputusan. Selanjutnya, Weil dan Ross tahun 2004, PP 10-11 mempresentasikan 5 jenis keputusan utama. Yang pertama, prinsip TI, pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis. Yang kedua, arsitektur TI. Arsitektur TI mendefinisikan standarisasi dan integrasi teknis. Yang ketiga, infrastruktur TI menentukan layanan TI bersama dan memungkinkan yang memberikan dasar bagi kemampuan TI organisasi. Yang keempat, kebutuhan aplikasi bisnis menentukan kebutuhan bisnis untuk aplikasi TI yang dibeli atau dikembangkan secara internal. Yang kelima itu investasi dan prioritas TI. Keputusan tentang berapa banyak dan di mana harus berinvestasi dalam TI, proyek, dan lain-lain. Di kolom pertama masuk tabel 1 ada daftar ada arketipe di mana sebagian besar manajemen atau direktur mengidentifikasi diri mereka dan dijelaskan lebih lanjut angka. Masing-masing arketipe disajikan dalam gambar 1C. Seseorang memiliki hak kepuasan dan memiliki hak masukan pada setiap keputusan yang mereka buat. Kerangka tata kelola TI dari Van Grimbergen dan De Haes tahun 2008, pendekatan holistik untuk tata kelola TI disajikan dalam kerangka tata kelola ini. Terus yang ketiga itu kerangka koneksi. Kerangka ini dari tata kelola TI oleh Weil dan Ross tahun 2004 dan Van Grimbergen dan De Haes tahun 2008 saling berhubungan dan melalui penggunaannya seseorang dapat menentukan seberapa efektif organisasi telah menerapkan tata kelola TI. Interkoneksi antara dua kerangka kerja dipilih dan dilihat sebagai kerangka oleh Weil dan Ross memungkinkan kita untuk menemukan informasi yang lebih mendalam tentang struktur organisasi. Yang keempat itu hasil dan analisis. Pertama, studi kasus Kota Madya Sudartalje. Nah, Kota Madya
Ya, Södertälje ini itu adalah kota madya Swedia yang terletak di Kabupaten Stockholm yang memiliki populasi sekitar 91.000 orang. Kota madya ini memiliki keragaman yang besar dan ini adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Penduduk Södertälje berasal dari 40 negara berbeda dan berbicara dalam 80 bahasa yang berbeda. Södertälje dapat dicapai dari Stockholm dalam waktu sekitar 1 jam. Dokumen dikumpulkan dan 3 wawancara dilakukan pada 3 pemberi kerja di kota madya Södertälje. Wawancara dilakukan dengan pemerintah kota, ahli strategi TI, kepala TI, dan ahli strategi TI. Semua wawancara dilakukan pada hari yang sama, tanggal 7 Mei 2015. Data yang terkumpul telah dibaca dengan seksama dan data hasil wawancara telah ditranskripsikan dan disajikan pada lampiran chip. Visi misi strategi TI ini yaitu visi TI dari kota Södertälje terdiri dari apa yang dapat dicapai pemerintah kota dengan bantuan TI. Södertälje harus menjadi tempat penemuan yang aman dan unik dengan lingkungan hidup yang sempurna. Kemungkinan pengembangan yang berarti bagi kaum muda dan bisnis kota yang inovatif. Yang kedua itu layanan infrastruktur dan aplikasi bisnis. Layanan inti kota madya Södertälje ini menurut ahli strategi TI adalah pelayanan yang paling penting itu sangat rumit di suatu kota ada begitu banyak pelayanan sehingga jika Anda bertanya kepada beberapa orang mereka semua mungkin memberikan jawaban yang berbeda. Tapi salah satu tantangan besar yang kami hadapi adalah di bidang kesejahteraannya. Strukturnya, keseluruhan struktur organisasi kota madya Södertälje disajikan dalam subbab ini. Struktur organisasi sangat penting untuk memahami tata kelola TI. Selain itu, penting untuk memiliki pemahaman yang sangat jelas dan baik tentang struktur kompleks yang dimiliki kota Södertälje untuk memahami bagaimana hal ini memengaruhi penerapan tata kelola TI. Ini struktur organisasi kota Södertälje yang dipimpin oleh Dewan Kota yang merupakan sekelompok politisi yang dipilih secara demokratis di setiap 4 tahun. Yang keempat itu proses. Fakta bahwa sebagian besar pengembangan atau pemeliharaan aplikasi bisnis dan ITS atau manajemen layanan dialih dayakan dan bahwa kota madya Södertälje adalah pengguna layanan cloud yang hebat. Proses pengadaan sangat penting. Yang kelima itu mekanisme relasional. Belum banyak dibahas selama narasumber dan belum muncul dalam dokumen yang diterima. Pemerintah kota juga belum memberikan banyak fokus pada mekanisme relasional dan hal ini terlihat pada tabel 4. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kota madya Södertälje harus lebih meningkatkan hubungannya melalui pelatihan silang, penghargaan kemitraan, dan metode serupa lainnya untuk mencapai lebih banyak tata kelola TI yang efektif. Yang keenam itu matriks pengaturan tata kelola. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dari dokumen, matriks ini telah diterapkan di kota madya Södertälje. Selanjutnya, tabel 6 menunjukkan dan menjelaskan singkatan yang digunakan pada tabel 5 ini. Pada tabel 5 ini, kita dapat mengamati siapa yang memiliki otoritas keputusan TI dan siapa yang memiliki masukan untuk keputusan di kota madya Södertälje. Yang pertama itu oleh Dewan Eksekutif yang hanya dibentuk oleh politisi terpilih dan tanpa perwakilan TI maupun perwakilan bisnis. Yang kedua itu infrastruktur TI dan otoritas keputusan arsitektur TI berada di tangan unit TI. Yang ketiga itu aplikasi bisnis memiliki masukan tentang pengambilan keputusan dari anggaran yang dialokasikan dan persyaratan yang ditentukan oleh sistem. Selanjutnya, kewenangan pengambilan keputusan digabungkan antara unit TI dan direktorat kota. Yang terakhir yaitu penentuan prioritas dan keputusan investasi memiliki masukan dari SLA untuk pasokan dan perjanjian pengiriman layanan. Law yang merupakan hukum yang mengontrol proses pengadaan dan yang
dialokasikan anggaran. Selain itu, kewenangan pengambilan keputusan ini juga digabungkan antara unit IT dan Direktorat Kota. Ada evaluasi penerapan tata kelola TI di Kota Sidoarjo. Yang pertama itu matriks pengaturan tata kelola melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Madya Swedia itu Södertälje. Otoritas keputusan TI di Kota Sidoarjo dibagi dengan cara berikut. Atau tabel 5, prinsip-prinsip TI, Dewan Eksekutif, Arsitektur TI, Unit TI, Infrastruktur TI, Unit TI, Aplikasi Bisnis Kebutuhan, Satuan TI, dan Direktorat Kota, serta Investasi dan Prioritas TI, Satuan TI, dan Direktorat Kota. Yang kedua itu praktik IT, praktik ITG. Studi kasus yang dilakukan di Kota Madya Swedia Södertälje ini juga mengungkapkan praktik tata kelola TI, yaitu Komite Pengarah TI, Peran dan Tanggung Jawab SLA, Ekonomi Informasi dan Manajemen Portofolio ITIL, partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Di kotak kiri gambar 4 adalah struktur yang diidentifikasikan oleh orang yang diwawancara dan dokumen yang diterima seperti yang ada di gambar tersebut. Struktur organisasi TI di Kota Madya ini sangat rumit dengan unit TI yang memiliki peran administrasi, pengelolaan, dan dukungan TI dan tidak ada peran pengembangan TI. Namun, unit TI ini memiliki beberapa otoritas pengambilan keputusan TI atas infrastruktur TI dan arsitektur TI. Yang keempatnya itu proses. Proses ini dalam penggunaan SLA, organisasi sangat umum dan untuk melindungi mereka dari menerima layanan berkualitas rendah. Selain itu, pengadaannya juga yang seperti semua kota di Swedia dikendalikan oleh law. Tidak banyak yang dapat dilakukan pemerintahan kota tentang law karena undang-undang mengontrol dan mengatur kontrak. Yang kelima itu mekanisme relasional. Karena pemerintahan kota mengalihdayakan layanan TI-nya, hubungan yang baik sangat penting. Stadhebel et al. Berpendapat bahwa ketika TI dialihdayakan, tata kelola TI seharusnya mengakomodasikan hubungan formal dan informal antara organisasi outsourcing dan penyediaan layanan tugas yang sering kali terabaikan. Yang keenam untuk kesimpulan dan evaluasi. Bowen et al. Telah menyatakan bahwa perumusan komunikasi, strategi, dan kebijakan TI sangat penting untuk keberhasilan struktur dan proses ITG ini. Melalui komunikasi yang lebih jelas tentang strategi dan kebijakan TI, hal ini dapat membantu Södertälje meningkatkan struktur dan proses ITG mereka. Kesimpulan dari proses tata kelola TI ini itu pertama, tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki bagaimana tata kelola TI diterapkan di Kota Swedia dan untuk menemukan pentingnya penerapan tata kelola TI yang efektif dan dalam organisasi publik, khususnya Kota Swedia. Menurut Campbell et al. Tahun 2009, halaman 9, organisasi publik menghadapi berbagai batasan oleh prioritas pemerintahan, oleh kebijakan, pengaruh politik, dan sebagian besar dipengaruhi oleh kemungkinan ekonomi. Selain itu, Kota Madya tidak seperti organisasi swasta yang memiliki keanekaragaman seperti organisasi swasta yang memiliki keanekaragaman operasi yang besar yang membuat studi ini lebih menarik. Yang ketiga itu sebagian besar hasil yang dikumpulkan dari studi kasus Kota Madya Södertälje telah mengidentifikasikan praktik ITG berikut ini. Komite Pengarahan TI, peran dan tanggung jawab SLA, ekonomi informasi dan manajemen portofolio, ITIL, partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan utama. Selanjutnya, otoritas keputusan TI di Södertälje dibagi menjadi prinsip TI, Dewan Eksekutif, Arsitektur TI, Unit TI, Infrastruktur TI, Unit TI, Kebutuhan Aplikasi Bisnis, Unit TI, dan Direktorat Kota, serta Investasi dan Prioritas TI, Direktorat Unit IT, dan Kota. Selain itu, Kota Madya Södertälje tidak memiliki tata kelola yang efektif karena
fakta bahwa Kepala TI bukan bagian dari Direktorat Kota. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.